sekhawatir apa lo terhadap pemilu 2029 nanti? Sekhawatir apakah Prabowo sendiri apa Prabowo sama Gibran? Jokowi katanya mau ngubah biar jadi cawapres, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya hari ini kedatangan seorang pesohor namanya Adriano Kalbi ya. Iya, betul. Kolbi sih. Iya, Kolbi dibacanya, betul. Gitu. Gue sering banget ngeliat IG dia, terus acara-acara di podcast. Gue pernah juga diundang ke beberapa acara yang dia nge-host. Gitu. Salah satunya sebetulnya gue suka banget tuh Komtung TV, cuma sekarang udah nggak ada. Ya. Tapi ternyata gue viralnya di The Authority itu. Ya. Gitu. Nah ini sekarang sekarang gue undang orangnya. Iya. Lu tuh sebenarnya siapa sih, bro? Sebagai pembuka, sebetulnya gue ini orangnya nggak banyak baca. Maksudnya pengetahuan gue sebatas lamtu aja. Jadi jangan berharap lebih lah. Enggak berharap lebih. Enggak, lu tuh siapa sih sebetulnya? Apaan? Gue seorang stand up comedian. Lu aslinya stand up comedian? Iya. Tuh. Lu masih kaget tuh berarti emang prestasi gue belum seberapa. Karena lu kayak baru tahu di Australia, bro. Kenapa? Maksud lu apa? Maksudnya apa? Kalau kuliah di Australia kan pasti bokap nyokap lo dan lu juga pasti kepikiran kan you will become someone dunia karir, great entrepreneur misalnya, atau ya emang punya karir gitu. Oh sebetulnya ya gue berentrepreneur, jauh lebih berentrepreneur dibanding di Australia. Tahun berapa? Di Australia tahun 2005. Gibran tahun berapa ya? Oh jauh loh, Gibran mah di bawah gua. Jauh berarti lo gak ketemu juga gak apa-apa ya? Enggak, Gibran tuh tanda kayaknya hidup gua gak prestasinya gak tinggi-tinggi banget. Soalnya dia lebih muda udah di situ. Dan jadi wapres. Iya makanya kan. Itu gimana sih, bro, ceritanya, bro? Serius nih lu? Apaan? Enggak kan waktu lo kuliah di Australia kan? Gue kuliah di Australia tahun gue kuliah di Australia tahun 2002, lulus 2005. Balik kerja jadi copywriter iklan, berkarir mungkin sampai 2000. Di komunikasi bisnis, di universitas apa? Bond University. Bond University. BOND ya. BOND. Bond. Oh, University. Bond itu Bond yang terkenal itu. Enggak ada Alan Bond. Oh gitu. Katanya nyuci duit uang korupsi, katanya bikin kampus. Gak tahu gue bener apa enggak ceritanya. Terus ya udah gue bekerja menjadi copywriter iklan. Nah dari tahun 2005 sampai 2016 kayak 10 tahun. Habis itu 2017 berpartneran sama Angga bikin visi nama konten. 2018 MLI. 2020 gue full MLI. Tapi stand up dari tahun 2011. Oh. Ya lebih banyak berwira swasta ya sebetulnya. Jadi lo agensi apa waktu itu? Macam-macam lah, banyak lah. Papa Pantare, terus DDB, Grey, Leo Burnett, Leo Burnett, okay. Drawing Squad. Lu Tebet tuh kan namanya ada Drawing Squad tuh. Ya ring ngebel lah, gue pernah di Ogilvy juga soalnya. Ya. Jadi itu kira-kira anak agensi biasa lah, ada idealisme yang kayak kurang terjawab nih. Kayaknya gue bisa menulis sesuatu lebih daripada tagline klien ini kan. Sorry ya guys ya kalau sorry ya kalau gue kelihatannya agak kagum karena gue kaget juga bahwa lu pernah jadi stand up comedy gitu. Gue kaget juga. Gue lebih tersinggung sih sebetulnya, lu gak tahu kan ya. Ya udah terus 2011 gue nyoba. Ya udah ya itu terus nyoba terus 2017 berpartner bikin visioner, 2018 bikin MLI. Oh, Majelis Lucu Indonesia. Oh iya ya, itulah gue ngeliat lu yang lucu-lucu itu. Iya. Sampai sekarang masih ada ya, Mer? Masih. Oh gitu. Masih. Terus gimana dunia stand up menurut lo? Dunia stand up menurut gue hebat ya, maksudnya orang-orang kayaknya agak lain dua baru menjadi film paling laris sepanjang masa di Indonesia, baik lokal maupun internasional. Bener. Oh, lu terlibat situ? Enggak, itu kan maksudnya lu tadi nanya dunia stand up kan? Iya. Kan isinya anak-anak stand up. Iya. Ya maksudnya anak-anak stand up tuh udah merambah di mana-mana lah, maksudnya di perfilman, di apa gitu udah. Menurut gua luar biasa lah.
Terus gue terus terang sih banyak juga ngundang stand-up senior tuh juga. Ada yang muda-muda lah gitu. Oke. Tapi itu bisa dijadiin lahan duit kan? Bisa. Nggak, maksud gue gini loh, kalau lo penyiar radio, lo duitnya bukan di situ. Lo jadi penyiar radio itu dapat duit banyak kalau udah jadi Ronald, udah jadi Indy Barens, udah jadi Farhan, udah jadi. Emang Panji Angga, belum jadi gitu. Panji gitu? Maksudnya belum jadi sekaliber mereka? Udah, tapi maksud gue kan nggak semua penyiar radio tuh bisa kemudian punya kaliber yang bisa hidup luar biasa gitu. Ya sama kan stand up juga begitu kan. Ya, kayak hidup in general aja kan. Tapi lo percaya dari 1.000 orang cuma 30 di atas sih ya. Kalau enggak 9 naga kan, maksudnya naga 50 juta kan semuanya. Itu 9 kan orang yang lain rontok. Iya. Terus kalau lo jadi komika ya gini loh, gue tuh kadang-kadang bingung kan, komika itu kan lo harus selalu lucu ya. Sementara gue tahu juga beberapa pelawak itu kadang-kadang kalau lagi stres tuh gue kasihan juga ngelihatnya. Terus ada beberapa yang sampai mati kan bro. Iya. Stres sendiri katanya kalau seorang pelawak itu susah sekali menghibur diri sendiri gitu. Lo gitu nggak? Enggak, ini survei apa banding apa, ngerti? Ada profesi pembandingnya nggak? Aja. Kan gue lo bilang susah apa? Lo pernah ada tukang ledeng yang stres? Robin Williams tuh mati bro. Ya itu kan karena disorotin aja. Lo pernah? Lo punya angka tukang ojol stres mati? Enggak. Ya tau dari mana yang lebih banyak Pak? Ya. Lo jangan begitu dong. Saya baca berita aja Pak. Nah makanya itulah media-media ini ya. Soalnya lo punya perbandingan dibanding tukang ledeng, ojol sama ini. Komedian banyak banget nih. Oh. Tapi itu berarti salah ya, bahwa seorang komedian itu kan hipotesanya seorang pelawak itu kesulitan untuk menghibur dirinya sendiri gitu. Orang nganggur juga sama menurut gue, lebih banyak. Kenapa jadi komedian doang? Lu pernah kan bahasa media aja lah biar gampang diklik. Lu pernah diundang government man untuk stand up? Government stand up nggak pernah. Nggak pernah. Government pernah ya? Nggak pernah gua. Oh lu biasanya yang tamu, jadi tamu. Lu biasanya yang undang lu siapa? Yang ngundang gua nggak ada, gua bikin acara-acara sendiri aja bang. Ngundang gua nih apa nih, kayak buka puasa sama Menhan pernah tuh gua buka sama Tapi Menhan. Lu nggak stand up kan? Nggak, tamu dibilangin. Nggak tahu juga kenapa jadi tamu. Itu kalau jadi tamu ditanya-tanyain apa? Waktu itu diundang nggak ditanyain apa-apa, cuma lagi cerita tentang waktu itu lagi Indonesia Gelap. Oke. Lagi katanya UU apa tuh? Kembali ke Orba apa gini. Oh. Yang ada dia kayaknya duduk dan ngobrol ngasih tahu aja. Ini gitu. Menhannya siapa? Safri atau Prabowo? Safri. Oh Safri. Baru-baru aja berarti. Baru. Tahun lalu, puasa tahun lalu. Oh, oke. Tahun lalu. Terus ya udah ngomong gitu doang. Udah terus lu mau nanya apa, tanya apa. Gue juga gak nanya sih, gue nonton aja. Oh. Makanya gak diundang lagi. Diundang bukan nyebarin pesan yang di Iya. Lagi ngomong-ngomong ya Indonesia Gelap apa gitu. Tapi kan ini Indonesia lagi seru-serunya. Maksud gue seru-serunya tuh artinya banyak banget pertanyaan yang ada di kepala gue gitu. Ya. Misalnya kayak gue pernah kan di acara lo gue bilang komunikasi ini jadi salah satu 3 masalah terbesar di negeri ini selain ekonomi dan hukum. Ya. Lo ngelihatnya gimana? Selain ekonomi dan hukum ya. Kalau kan gua komunikasi bisnis kan. Ya kalau gua tuh sekarang sangat sulit menilai sebuah benda tuh realitanya gimana. Kayak apakah kejadiannya segitu atau ada berita yang diplanting untuk ini ngebakar emosi orang lebih gede lagi gitu. Mana yang berita asli atau mana yang deepfake, mana yang bukan deepfake, bahkan menurut gue titipan orang sengaja untuk bikin lebih marah lagi ke pemerintah gitu. Misalnya MBG. Ya. MBG menurut gue MBG kan bermasalah. Banyak ini apa keracunan banyak di mana-mana. Tapi kemarin gue lihat ada MBG laporannya ada lele hidup. Lele mentah, Bro. Iya, lele. Tapi kan itu beneran ada lele mentah apa ada orang yang planting aja gitu maksudnya. Iya, masukin lele mentah packaging nggak gampang loh, maksudnya lebih gampang. Iya, dan hidup apa mentah sih? Lele mentah katanya, tapi kan itu ya tetap aja jadi salah, Bro. Ya benar, nggak, tapi maksud gua adalah
semua ini kesalahan. Apa ada yang disalah-salahin, berarti sih ada konspirasi ini. Bener nih. Kemarin kan juga ada yang misalnya karena MBG dikasih kelapa bulat. Itu beneran apa enggak gitu? Iya kan. Maksud gue apa ada pihak lawan yang naro biar orang malah nanti ntar gue ikut riding the wave buat ikut menumbangkan. Apa emang ada? Menurut gue susah. Nggak, menurut gue kelapa bulat sih mengada-ada sih gitu kayak sama kayak gini lele mentah gitu tuh juga menurut gue. Nggak, gue bukan bilang MBG gak ada masalah, bermasalah menurut gue. Iya. Tapi ada yang lain-lain menurut gue. Ya kayak misalnya kita ngelihat di medsos tulisannya gini, detik-detik mobil Cina kebakar. Iya. Itu kan aneh ya bro. Iya. Dia lagi nyorot tuh, dia tahu ini mobil bakal kebakar. Iya. Itu kan aneh ya. Cuma kan nama orang-orang kan ditelan juga tuh. Iya. Gue tuh kemarin punya hipotesa gini. Kan Prabowo itu selalu muncul. Menjelaskan semuanya. Jadi ada kegelisahan MBG dia tampil. Ngejelasin. Kegelisahan tentang Koperasi Merah Putih dia tampil ngejelasin. Itu gue punya hipotesa ini orang mestinya gak begitu. Karena itu memudahkan lawan politiknya untuk melakukan pembusukan terhadap dia. Karena kan habis itu lo potong, lo gabung sama yang lain. Sekarang tuh menurut gue kalau dulu kan ada istilah clickbait ya. Sekarang menurut gue ada istilah rage bait. Apa tuh? Memancing kemarahan aja. Oh. Jadi kayak gue nggak tahu ya, misalnya Prabowo memutuskan menjadi juru damai. Gue nggak ngerti itu seberapa serius langkahnya, udah sampai mana, udah beli tiket apa belum, ngerti ya? Tapi udah keluar beritanya, ngerti? Itu kan mancing orang marah aja kan. Iya lo. Habis itu tiba-tiba mengurunkan niatnya, ini anjing. Kalau udah tahu masih niat doang, kenapa udah diberitain gitu, ngerti sih? Dan itu luar biasa. Luar biasa, karena semua orang mau dipancing marah aja. Misalnya kayak ada polisi yang mukul siapa gitu, terus korbannya jadi gimana gitu kan? Nah itu mau mukul masalah, itu gue nggak bisa bela itu. Nggak, maksud gue, apakah itu juga termasuk yang apa tadi rage bait juga? Terus misalnya kalau korban jiwa enggak lah kalau. Oh iya, kalau itu enggak. Kalau ada korban jiwanya enggak. Tapi maksud gua kan ada kadang tuh ada juga yang begitu-begitu, atau misalnya kayak maling yang kayak kemarin tuh yang mau nyolong bebek. Ada kan lo lihat ya? Nah dia mau lapor polisi men. Itu kan betul-betul. Pokoknya millennials adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang dulunya di Facebook marah-marah, milenial tuh di IG menurut gua. Sama itu. Pokoknya yang bikin sosial media gak asik pada saat itu udah keluar semua nih. Kemarin gue ngobrol sama profesor, lu lupa gue tamu di Authority lah. Cerita, gue nanya, Amerika tuh dibilang salah perhitungan. Kirain pada saat pemimpin Iran mati selesai. Oposisi yang pro kerajaan Iran nih langsung maju nggulingin pemerintah. Ternyata nggak tergulingkan. Jadi Amerika harus serang lagi, perhitungan biayanya meleset semua. Terus gue nanya, sebetulnya bisa nggak sih ada suara oposisi yang menggulingkan pemerintah tanpa bantuan luar? Kan kita dulu juga begitu. Ya jadi gue kalau ngeliat gitu kadang-kadang gue seorang tuh pasti kayak ini pasti dia nggak bela banget. Gini, menurut gue banyak salahnya, banyak yang perlu dibenahi, tapi kayaknya pemerintahan yang stabil buat gue masih jauh lebih penting daripada demokrasi, kebebasan berpendapat. Lu jangan framing kayak gitu. Demokrasi gue nanya nih makanya. Daripada lu di framing sama admin, tiba-tiba keluar judulnya begitu. Sekarang gue kasih tahu. Maksud gue kadang banyak ya poster-poster tadi, maksudnya naruh kelapa bulat di MBG kan lebih gampang kan. Gitu loh, kayak naruh lele hidup. Ini beneran gak sih? Gue udah di titik itu, gue gak tahu lagi. Enggak, tapi emang gue juga kadang-kadang mikir kayak misalnya anggur busuk gitu ya. Masa sih orang setega itu gitu. Tapi Nggak, dan kayak di komedi kan kelapa bulat tuh kan lucu kan. MBG ada kelapa bulat. Iya lucu kan. Lucu kan, saya diksinya aja tuh lucu. Dan ini kayak hampir lele hidup. Aduh kemarin itu kita bahas di sini. Gila. Iya. Kelapa bulat. PR banget bro. Makanya. Kelapa bulat itu kan bukan kayak salak yang dia mesti dibacok dulu. Iya. Gila juga gitu. Oh tapi itu menarik kalau lo menurut lo itu. Ya belum tentu benar, tapi itu ada terus. Lah, iya kayak
Ini misalnya kemarin bencana Sumatera Utara, Medan namanya, sempat ada karung beras bantuan khusus dari presiden, di stikerin tuh. Ya menurut gua masa setolol itu sih gitu kalau gak beneran gue cari muka juga gak gitu-gitu banget. Iya. Tapi ada bro yang kayak gitu bro. Lo iya tapi kan itu kan bisa kelapa bulat dalam bentuk lain kan maksudnya. Nggak mungkin karena lo juga dulu pernah di industri kreatif, maka menurut lo nggak gitu-gitu juga kali. Iya maksudnya iya mencari sensasinya tuh maksudnya. Tapi ini menarik loh, lo ngomong bahwa kita mesti hati-hati kan. Setiap kali kita ngeliat media sosial lo mesti mikir dulu nih beneran apa enggak. Iya. Ini terjadi beneran apa enggak gitu. Lo sadar gak misalnya liputan yang dashcam. Iya. Itu makin banyak loh. Iya benar. Itu masuk tuh teori lo tuh. Iya. Kalau dashcam itu, ini beneran ada kejar-kejaran apa action gitu. Kejar-kejaran gitu pas gue udah gak tahu lagi gue. Beneran kayak ini apa ya gitu. Apa yang mesti dilakukan pemerintah tuh menurut lo? Enggak, sebetulnya gue kalau pemerintah gak tahu. Ini yang gue ngerti aja dah. Yang lo ngerti aja. Yang gue bingung adalah sebetulnya, lo kan orang agensi nih. Bagaimana caranya bisnis media itu bertahan tanpa rage bait? Model bisnisnya gimana? Itu yang perlu di solve. Karena menurut gue, dulu sebelum reformasi, ada media alternatif di luar pemerintah kayak Tempo itu menjadi masuk akal. Karena satu terpusat banget kan. Kedua, lo ada oposisi nih, terus yang alternatif media lah istilahnya. Kita berusaha mencari komparasi. Tapi menurut gua setelah era bebas informasi, menurut gue pertama kali industri yang kehilangan kredibilitasnya adalah jurnalistik. Karena semua kebuka, terus apa yang ngebedain MBG ada lele hidup di Lamtu sama MBG lele hidup di Kompas kan? Apa bedanya bro? Dan siapa yang bisa ngeliput siapa apa nggak bisa bro? Itu yang susah. Tapi ntar gue gak tau ya. Gue kalau ngeliat Inggris, kalau Inggris kan ada BBC. BBC itu selalu dapat budget dari pemerintah paling gede. Karena mereka punya belief. Pada saat informasi sudah terbuka gini, justru malah harus punya mercusuar informasi. Biar lo tahu patokannya yang terverifikasi di mana. Iya. Tapi kan ntar gue kalau ngomong gitu pre-framing, PVN. Gue selalu bilang sama mahasiswa gue, salah satu cara check and recheck yang paling mudah itu lo nonton TV. Ya. Nah, TV masuk nggak? Si BBC ini bener-bener dari semua aspek ya. Lo mau ngomongin otomotif dia paling keren. Dia mau ngomongin acting ada apa? Maksudnya bener-bener jadi ya udah mercusuar acuan. Mungkin Menteri Penerangan balik. Ntar gini bilang pro Orba lagi repot nih framing. Enggak, tapi itu masuk akal. Ya kalau nggak lo nggak bisa sekarang. Bingung banget. Apa kredibilitasnya? Misalnya nih, kemarin kan ada PP Tunas tuh yang melarang medsos di bawah 16 tahun. Ya. Itu baru begitu aja men. Terus orang-orang langsung banyak berkubu-kubu tuh. Ya. Wah, pembatasan informasi ke anak 16 tahun ke bawah. Ya. Wah, ini pasti ada pokoknya framingnya tuh mencegah pendapat-pendapat dari dini gitu-gitu loh. Iya. Sementara ada yang bilang tuh bagus supaya anak-anak tuh nggak langsung terpapar medsos. Betul, betul. Lu gua tanya lu aja, menurut lu gimana? Menurut gua bagus. Ya udah. Karena anak gua nonton orang streaming Roblox, anjir ngomongnya kasar banget. Gua kemarin baru dipanggil sama daycare anak gua. Dan anaknya katanya kekancam anak lain, gua tabok lo gitu. Anjir. Wah gawat itu kemana gitu. Anak lu emang umur berapa? 4 tahun. Ya parah lu ya. Lo kasih akses dia nonton streaming. Pada gue tahu dia kan udah jago sendiri. Gue kan nggak punya, dia bisa blok gitu. Gue bersyukur gue. Jadi menurut lo emang gue seneng nih perbincangan ini karena lo masuk ke dalam sebuah isu yang sebetulnya orang tuh mesti sadar juga, ini isu beneran apa enggak, ini kejadian beneran apa enggak. Ya kalau
kalau berdasarkan profesor siapa tadi bahwa opini kebenaran itu tidak mungkin menenggulingkan status quo tanpa bantuan dari luar, ya menurut gua semua yang jadi gede itu pasti ada pihak-pihak yang ini. Jadi film Mission Impossible yang zaman dulu itu jangan-jangan ada bener ya kan, itu ada bro menggulingkan pemerintahan siapa, pemerintahan mana. Masa dulu menggulingin pemerintah Mesir dari Facebook. Pada bisa dong, apa Facebook doang. Iya gak bisa bro. Nggak, tapi itu ada tuh videonya. Jadi ada reporter India ya. Itu dia ngejelasin gimana Bangladesh sama beberapa negara itu ya. terguling atas bantuan siapa gitu. Ya. Jadi emang perlu curiga juga kita. Ya. Nah, tapi ada yang menarik nih. Ini tamu gua kesini. Kan gua nanya sama dia, menurut lo kalau Indonesia diserang kita bertahan bisa berapa hari? Dia nanya balik ke gua. Buat apa nyerang Indonesia? Ancaman bukan? Iya. Dan gampang banget di take overnya. Mungkin karena gini ini nih. Iya. Kayaknya dan bantuannya lebih banyak dari dalam negerinya menurut gua. Karena sebelum luar masuk ntar gue bantai dulu di sini, tenang aja, gue yang aja. Ini budgetnya gue yang kelola. Tapi lo mulai kapan sadar bahwa wah gue kesulitan nih menilai mana berita yang benar mana yang enggak? Tadi ya masalah kan terus sempat ngomong segoblok gitu sih, masa lele mentah dikasih gitu. Ya pokoknya sejak ya itu mulai era-era clickbait, mulai era-era rage bait, terus ya mungkin karena lu juga ngerti bisnis ya maksudnya kayak gila, lu tau gak sih berapa info A1 yang bocor mulu? Ini kan gila ya, maksudnya kok A1 bocor mulu nih. Kredibilitasnya Siaga 1 kemarin tiba-tiba bocor. Itu kan sengaja dibocorin ya. Iya makanya, maksudnya gimana bisa jadi A1 kalau bocor semua gini kan gak kredibel gitu. Jadi kayak bro, tapi tentang MBG ya, itu anak gue tuh pernah dapat telur mentah. Serius bro. Jadi ada telur 2 butir nih. Iya. Pak nih Pak MBG gitu kan. Wah telur 2 nih. Ini udah matang belum nih? Kalau menurutku sih enggak. Anak gua ngomong itu belum matang. Oke. Tapi kan gua akal sehat gue masa sih belum matang? Iya. Kan harusnya kan udah direbus. Apa susahnya sih gua ngerebus telur doang gitu ya. Akhirnya kita taruhan men. Kalah gua. Beneran itu mentah bro. Nggak, nah lu mestinya gini lu ini dong citizen jurnalistik. Apalagi gue ya. Ini gitu. Baru kalau lo itu gue percaya. Itu tuh bener bro. Itu kejadian bro. Iya. Oh. Enggak, gue balik lagi ke pertanyaan itu. Lu sejak kapan mulai merasa bahwa gila gue kesulitan banget nih sekarang cari berita yang beneran atau yang enggak? Ya nggak tahu. Mungkin dari lu tahu sejak ini era BlackBerry. Yang forward nih. Gue ininya case-nya nih mobil Cina lagi. Iya. Detik-detik mobil Cina nggak kuat nanjak. Iya. Lo nonton kan? Ya, detik-detik mobil Cina menembus banjir juga ada tuh. Gitu. Nah, iya. Itu kan kagak mungkin lah bro, dia lagi. Banjir betul. Itu produk demo betul. Gitu kan. Sama gitu. Ini mungkin juga karena gue di agency kan tadinya jam tontonan kan terstruktur. Terus ada iklan. Nah kalau sekarang kan currency-nya itu atensi. Jadi apapun yang bisa menjadi atensinya dulu. Baru kan udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi iklan kayak dengan subliminal message. Keburu lewat. Iya. Itu harusnya pendek, cepet, menarik perhatian. Iya. Jangan kan itu sekarang penggerbekan suami selingkuh aja banyak banget nih, pasti udah ada yang settingan nih. Iya. Mungkin nih. Terus bini selingkuh 1 minggu sebelum nikah. Seorang istri tergap. Itu emang aneh-aneh banget ya. Jadi emang kita mesti hati-hati. Jangan-jangan mereka emang main-main drama buat dapet. Iya menurut gue tadi gitu. Udah susah banget menurut gue. Jadi hari ini kayak gue beneran, kalau gue selalu kayak kalau nanya gue nggak banyak baca, konsumsi gue lamtu sama ini udah cuma segitu aja. Gue nggak mau jadi orang kayak gue tahu nih problemnya gitu. Iya, jadi itu juga itu bagus juga tuh ya buat soal UAS ya. Soal ujian akhir semester buat mahasiswa gue kan. Ini menurut lo asli apa enggak gitu. Iya. Karena kan orang udah buku misalnya. Ya. Berapa banyak sih orang sekarang baca buku? Benar, so banget ya. Semua orang yang punya pendapat kayak baca buku aja.
Jadi banyak banget masalah kita bro. Banyak bro. Menurut gua pemerintah daripada ngelarang buku lebih efektif ngelarang TikTok. Orang minat baca aja rendah. Emang ada ngelarang buku bro? Iya kan ada buku-buku terlarang dulu gak boleh terbit. Pemberedalan buku masih banyak kan. Gak penting menurut gua mah. Lo larang buku gua bro. Pasti ntar banyak yang nyari. Larang TikTok aja lebih cepet. Minat baca rendah aja. Enggak, TikTok tuh emang agak parah sih. Terutama generasi clippernya itu. Pokoknya nyimpen rahasia tuh paling aman di buku. Percaya sama gua. Betul gak bro? Ini admin gua tuh. Sering gua omelin gara-gara apa? Ada banyak banget viral di TikTok. Itu obrolan gua kayak gini di YouTube gua. Cuma apa namanya tuh? Stempel apa namanya? Watermarknya hilang semua bro. Oh, bisa begitu. Iya memang sekarang apalagi AI lah. Gara-gara AI itu kan kemarin ada Menteri Keuangan digeruduk rumahnya itu apa gak kurang gila? Iya. Gila bro itu. Terus lo kebayang ntar 2029 kayak gimana? Wih, pokoknya gue makanya rage nih. Gue ingat dulu zaman Ahok. Ahok kan dicepetin apalah ini terus Sri Mulyani. Terus pidatonya Syahroni. Iya, 2029 pasti akan lebih parah. Kayak gimana tuh? Menurut lo aja. Akan diadu domba lebih parah menurut gua. Gua nggak tahu kayaknya terminologi kayak dulu kan apa cebong kampret, kadrun gitu. Kalau sekarang kan termul anak abah nih. Oh. Kaum 58 nama ini itu menurut gua emang kebencian yang dipelihara sih. Biar nanti ini karena semua legitimasi pendapat tuh akan nol kayak gini. Balik lagi ini dia kan kaum 58 gitu. Dia kan anak abah gitu. Udah mensimplifikasi. Substansinya dihilangin. Iya. Gara-gara stempel itu. Iya. Dan itu pasti akan dipetik lagi nanti. Begitu di Indonesia AI-nya macam-macam, ada AI beneran, ada AI pantura. Oh, AI pantura. Pantura. Ya, tapi ini lo bahas itu dulu. Apa? Sekhawatir apa lo terhadap pemilu 2029 nanti? Sekhawatir ya kan sekarang nih posisinya apakah Prabowo sendiri apa Prabowo sama Gibran kan? Prabowo mau cari kader dari Gerindra siapa? Tadi kan kayaknya ada Purbaya, tapi kan Purbaya sejak dolar 17.000 ya segi merosot. Tadi rambut rapi, sekarang pusing. acak-acakan. Pusing deh, dia udah gak berani ngomong kelihatannya. Udah gak senyolot dulu, udah agak. Udah mulai bingung daripada diganti. Iya, itu atau ada pilihan lagi KDM. KDM katanya menurut survei bursa bagus. Terus Teddy Berani mau kemana? Teddy. Ada Teddy bro, masuk bursa. Ngapa? Ini dia jadi wakil. Ya kagak apa-apa juga. Kalau gue jadi Teddy, enggak mau nambah-nambahin tugas aja. Iya sih. Dia mau jadi apa? Gak, gue mau ngedek aja. Nanti ntar gak deh. Ini apa? AHY masih ada AHY. Oke, Megawati katanya mau nyapres. Ya kan itu usul gua kan. Terus Jokowi katanya mau ngubah biar jadi cawapres, boleh. Ah gila lu. Ada gosip begitu bro. Serius? Gibran Jokowi gitu? Dia belum berhenti bro. Lu kan yang orang bilang ini gak boleh ntar juga begini. Iya emang sih. Gak boleh kita ngomong gak bisa ini gak mungkin. Gak mungkin. Ternyata itu. Ya gue gak tahu AHY. Tapi gue rasa apalagi kan anak mantan presiden ini kan ada 3 kan. Iya. Atau Megawati masih mau taruh. Gue rasa ya. Iya karena Megawati itu either sekarang atau gak sama sekali kan jadi gempur-gempuran. Iya dia bingung juga kan mau pilih Puan apa Nanan kan. Ada satu lagi tuh anaknya yang paling gede si Tatam. Iya. Kalau SBY kan kelihatannya AHY aja. Iya. Terus nah Jokowi itu juga gua rasa dia dilema tuh antara Gibran atau Kaisang tuh yang digedein di politik. Karena kalau secara garis politik mestinya yang digedein Kaisang. Karena dia dipupuk jadi ketua partai. Ya. Keajaiban dunia juga di. Ya gue rasa mana yang ada aja sih. Mana yang nyantol. Enggak tapi gini lah. Ini menurut lo. Kalau dengan adanya AI gini. Ini pertanyaan agak berat. Demokrasi itu masih bisa dipertahankan? Gini.
Gue rasa ya orang yang merumuskan siapa tuh di Amerika itu, siapa Peterson siapa lah itu waktu dia merumuskan demokrasi itu dia nggak kebayang ujungnya dunia tuh begini. Ini emang harus banyak yang direvisi. Tapi nggak tahu metode lainnya tuh apa. Sekarang kepala daerah aja mau ditunjuk DPR semua orang ngamuk. Iya. Tapi demokrasi nggak bisa dipercaya, terus gimana? Nggak semua orang bro, itu beberapa orang aja yang rame. Banyak kan setuju. Bukan maksud gua orang Indonesia itu. Ntar begitu dijalanin udah bro. Paling ntar yang muncul Henry Satrio lagi, Ferry Amsari, Titi Anggraini. Tapi kan kalau dia rame terus ada yang ngedanain. Tapi kepentingannya emang kelihatannya lebih gampang kalau dipilih sama DPR deh kan. Iya betul, biar irit duit kan. Iya. Balik lagi ke kerajaan itu lebih susah lagi tuh. Oh udahlah, nggak mungkin, orang nggak mungkin mundur. Ya nggak mau lagi kan. Nggak mungkin. Lo hidup di mana? Iya. Meskipun kan jadi kita juga. Kita punya teori itu kan. Nggak mungkin. Nggak mungkin kejadian. Meskipun yang sekarang menjabat tuh udah hampir jadi kerajaan juga ya. Iya. itu kelihatannya dia diajarin sama Jokowi itu kan. Jokowi itu salah satu keahliannya menurut gue dia bisa mengembalikan kerajaan tuh. Tapi kan kalau di siklus Polybius kan gitu kan, balik lagi kan, maksudnya dia akan menjadi one man rule demokrasi. Kalau corrupt formnya autokrasi terus kemana gitu kan, dia muter-muter gitu doang. Bandul lah. Iya. Bandul politik tuh udah sampai sini, ntar dia balik lagi ke sini gitu-gitu. Tapi kan ya gimana dong? Gua cuma seneng pemilu besok gue udah pemilih tua gua. Jadi gak terlalu ribut-ribut, gak pusing dah. Yang muda-muda aja itu udah urusannya. Pemilih muda di bawah 40 kan, ya terakhir gue kemarin. Habis itu suara gue udah gak relevan. Yang berat itu sebetulnya adalah, kita ngomong begini. Ya kemarin kita bilang kan 2029 kan. Itu kelahiran 2015 loh. Bener ya? 2009 kurang 2012. 2011 dia akan pertama kali nyoblos. Siapa bro? Anak gua tuh coba anak lu apa? Iya. Mungkin dia malah suka Gibran kan, maksudnya. Enggak, kalau anak gua jamin enggak. Iya kalau anak lu, mungkin yang lain, maksudnya gua enggak tahu. AHY suka AHY. Karena lain udah tua-tua banget bro. Iya. Enggak ada tokoh muda. KDM masih bisa KDM. Tapi kok kelihatannya kita makin lama ngomongin negara tuh makin berat gitu ya. Enggak lah. Too big to fail ini. Gak mungkin. Negara ini emang iya. Too big to fail. Tapi maksud gua kan obrolan-obrolan itu kan kerap terjadi juga. Fenomena job hugging itu dari mana-mana men. Job apa? Job hugging. Job hugging itu apa sih? Gini. Udahlah gua gak apa-apa dah. Digaji cuma setengah. Digaji cuma sepertiga. Yang penting gua punya kerjaan. Daripada gua gak kerja terus pusing. Itu job hugging mana-mana udah bro. Emang gua juga salah satu racunnya sih. Jadi ada teman gua bilang gini. Gua mau resign aja, bisa gak gue pindah ke tempat lo? Ngapain lo pindah ke tempat gue? Sebenarnya gue cuma pengen lu jangan pindah ke tempat gue, lo nambah-nambah beban gue aja gitu. Cuma alasan dia begini, gue cuma digaji setengah. Berapa lo sekarang? 7,5 juta, berarti kan gaji dia 15 juta. Gue bilang sama dia gini, kalau lo keluar, lo bisa gak dapet 7,5 juta? Benar. Jadi diem ya lu gua ngegojek aja. Iya lu hitung aja sekarang. Kan lu pinter tuh. Lu dia akuntan soalnya. Lu berapa lu bisa dapat 7,5 juta kalau lu ngegojek tuh berapa penumpang, berapa jaraknya gitu-gitu. Ada dia gak jadi bro. Gak jadi resign. Gak apa-apa digaji setengah daripada gak ini. Iya daripada lu resign. Enggak, tapi lu ngomongnya dalam aspek bernegara apa aspek personal? Aspek personal gue gak pengen dia pindah ke tempat gue. Enggak, tapi maksud gue kalau aspek personal kan lu selalu nasihatin ya, kalau ada kesempatannya ini ya lu ambil yang ini. Enggak, gue gak gitu. Tapi kan kalau lu ngomong gini, apakah negara harus menjamin? Jangan sampai orang digaji, itu kan beda lagi. Beda lagi. Ini kan dia umurnya lebih tua dari gue. Dia lahir duluan. Lu ngapain keluar? Bener. Udah lu stay aja. Bentar lagi Gojek juga belum tentu. Capek bro. Kalau emang ngegojek itu menjadi pekerjaan yang favorit, semuanya nggak gojek bro. Nggak ada kayak lu jadi komika gitu. Bener. Iya kan? Bener. Tapi semua fenomena hari ini tuh kayak banyak banget gitu loh man. Tapi ditambah kayak gitu, misalnya ada Koperasi Merah Putih,
yang di itu cuma ada depan. Itu ada tuh di medsos. Itu juga gue susah tuh. Ini beneran apa enggak sih? Jangan-jangan itu jalan emang udah beda kecamatan kan mungkin. Jadi akhirnya beda tuh Koperasi Merah Putih. Walaupun yang nggak ada depan juga gitu. Tapi bisa jadi yang satu gudang ya tuh gitu-gitu loh, kayak hal-hal kayak gitu tuh bingung gue. Nggak, tapi ini hubungan sama orang digaji setengah loh. Enggak, gue kemana-mana emang. Nggak, tapi gini, kalau gaji setengah sama kelangkaan pekerjaan, kayaknya impact kemajuan teknologi jauh lebih besar daripada kebucusan bernegaranya deh. Maksudnya? Ketersediaan lahan kerja, sama kelayakan gaji, itu ancaman lebih besarnya adalah kemajuan teknologinya dibanding negara yang menjaga. Soalnya negara nggak bisa ngimbangin kecepatan teknologi itu. Lah ya iya, orang ini masih ngelarang-larang buku kok. Orang udah dilarang di mana ini? Di gue lupa di negara apa. Membedakan konten real dan AI itu udah masuk kurikulum SD, bro. Itu bagus banget ya. Terus lu di sini KTP masih difotokopi aja. Gimana, bro? Jadi kita mesti gimana, men? Mau ada. ikut-ikut Mbak Suset. Tapi kan itu pintar tuh siapa? Nggak, tapi kan gini, lu kan juga hidup udah lama nih. Emang itu gue percaya lo komika nih. Hidup udah lama nih. Nggak, keadaan makin baik atau makin buruk? Kalau gua makin baik, bro. Lah ya udah. Gue sih ngerasa gue makin baik. Gue punya rumah. Nah, gue punya mobil. Gue kenal sama nama terkenal ya kan. Nama. Sekarang kalau lo giliran gini aja, ini usaha saya bukan bantuan negara gitu. Oh, itu bantuan negara. Karena kan gue kuliahnya juga negeri. Ya makanya maksudnya gue juga gak tahu ya. Ya tapi ntar ngomong gini kan, lu karena di ibu kota aja tapi semua udah makin parah banget. Ya gue gak tahu juga ya. Belum tentu juga, bro, begitu, bro, bener deh. Kadang-kadang orang juga happy juga. Iya, happy aja menurut gue. Mana-mana. Jadi kalau kepuasan Prabowo di atas 80% tuh menurut lo oke? Gue tuh kayaknya gini, gue gak yakin kepuasan itu segitu. Itu kayaknya lebih mau mancing orang yang gak suka sama dia marah aja, bro. Tapi kalau gue, karena kan kalau misalnya dibilang 58 yang gak suka sama dia, gue bilang juga apa gitu kan. Yang suka kayak udah mulai ada kecewa-kecewanya kan, ya wajar lah 58. Tapi kalau 8, kata siapa nih itu? Yang pro gak percaya, yang anti gak percaya, bro. Kalau gue, bro, yakin ya, malah justru di atas itu. Nah, soalnya semua orang puas banget. Enggak, kalau masalah puas gak puas, ya udah sih. Lu Enggak, tapi apa sih yang ditanya dalam kepuasan Prabowo ini? Maksudnya apa gitu? Nah, kalau gua kan ada disurvey ya, di survei ada berapa pertanyaan? Nih, misalnya tanya nih. Gua gak pernah nih ngisi survei beginian soalnya. Ntar gua kirimin linknya. Ya. Itu kan ada tentang pendidikan gimana, kesehatan gimana. Ya. Terus kemudian ekonomi keluarga, lebih baik atau lebih buruk gitu. Terus kan lu ditanya tuh, menurut lo kalau skala 0 sampai 10 misalnya, lo puas gak sama pemerintahan Prabowo Gibran? Nah ini gua nih orang ya yang mesen ojol, mau jelek mau bagus servisnya pasti bintang 5. Exactly. Nah, itulah orang Indonesia. Tapi gue gak mau nemenin orang yang kalau mesen ojol aja dibintangin 1. Ih anjir, lu ojolnya lu kasih bintang 1 kok. Males kan lu temenan sama orang itu. Iya. Lu kenapa? Karena jadi kredibilitas survei ini gimana? Kalau ditanya 1 sampai 10, gue pasti malas bacanya 10. Lu baca kepuasan udah. Tapi lu mesti baca juga alasan kenapa dia puas. Iya. Nah, itu variabel-variabel yang seru tuh. Yang pemerintah mesti baca itu. Iya. Misalnya tentang, ini kan gue lagi survei juga. Misalnya tentang Koperasi Merah Putih, itu lo harus dijabarin tuh lo puasnya di Koperasi Merah Putih apanya, atau MBG itu apanya. Tentang ekonomi misalnya kan ada, kalau buat UMKM misalnya ada pajak final 0,5%, men. Nah itu kalau UMKM tuh pasti bisa jadi puas banget sama itu. Orang yang meluangkan waktu serius buat ngisi gini bener tuh siapa? Ada, bro. Gini, gua nih kalau pesan online ya. Gua ngisi review itu biar dapat kupon voucher aja. Gua nggak ini. Oh ya, emang kupon voucher, bro? Lah kalau di feedback itu bintang 5 barang bagus. Terus apa reviewnya? Baru berapa karakter, kalau mau submit tambah berapa karakter lagi jadi gini. Gua bilang barang bagus sekali ini, apa asal penuh aja, bro.
Gak pernah gue kayak beneran pikirin gitu. Nah makanya gini, survei Ya. itu selalu punya dua hal Ya. yang memang kita keluarkan ke publik sama memang yang si klien pengen tahu realnya. Sebetulnya dua-duanya sama. Oh, oke. Jadi 80% tuh ada yang 80% beneran. Oke. Cuma yang variabel-variabel tadi itu, yang perintilan. Jadi gini loh, lo kenal sama Adrian, kenal. Menurut lo dia baik dia? Oh gitu baik. Ah masa sih dia nggak? Iya sih men, dia kadang-kadang suka rese juga, suka gini, suka gitu. Kayak gitu loh bro. Iya. Nah yang kayak gitu-gitunya itu mesti dibaca sama klien gue. Gue paksa dia baca. Gitu. Supaya apa? Dia memahami bahwa ada hal-hal yang menjadi catatan penting dari masyarakat tentang pemerintahan dia gitu. Baik itu di daerah maupun di level nasional. Gitu bro. Dan kan gue pernah bilang sama lo ya, yang namanya survei itu cuma bisa mewakili data pada saat survei itu diambil datanya. Iya benar. Di hari itu, kalau misalnya dia lagi happy nih, karena habis dapat bansos kan, puas. Ya udah situ tuh. Detik itu dia puas. Tapi jarang bro ada orang Indonesia nggak puas tuh. Ya, ini kayak ini ya korban KDRT lama ya, maksudnya dipukulin tapi kalau ulang tahun dikasih kado ingat Ya kadonya. udah, gitu iya. Gak ingat. Yang kayak itu money politics di tikungan yang ngasih 500.000 lama duitnya kan udah habis. Jadi lu mau bilang bisa lebih tinggi lebih dari 80% karena money politik tikungan semua nih. Oh bukan, Anda memframing. Lah, Saya bisa membuat ngomong ke admin saya untuk dihapus itu tadi. Enggak, tapi kenapa lu beranggapan lebih tinggi daripada 80%? karena orang-orang di akar rumput bro itu banyak yang merasakan Manfaat. nikmatnya hidup di Indonesia. Oh, Kita nih kelas menengah, elit yang kadang-kadang memang kebanyakan pikiran bro. benar. Siapa Setuju sih gua. orang yang kayak lu? Iya. Anjing ini asli gak ya beritanya? Iya. Enggak men, yang ada tuh telan bulut-bulut aja. Plus, Ya. alhamdulillah dapat lele mentah bisa digoreng di rumah. Oh benar juga, jangan-jangan rezeki. Ya kita nggak tahu tuh lele mentah ternyata request kan kita nggak tahu juga ya. Kadang-kadang kan takut nih, gua gak mau masuk ke agama ya. Cuma kan agama ngajarin gitu bro, ada pahala. Terus kalau lo gak bersyukurlah, maka akan ditambah nikmatmu. Ya gak? Ya gitu ya bro. Nah, kan orang, waduh kalau gua gak bersyukur, kurangin nikmat gua. Ya. Jadi banyak hal bro. Makanya di lembaga survei kedai kopi ini memang agak mahal gua. Serius. Karena setelah itu baik di awal nentuin kuesionernya, setelah hasil survei keluar, gua ada FGD. Justru yang di FGD itulah catatan-catatan penting yang terjadi. Kenapa begini? Kenapa begitu? Misalnya ya, menurut lo pemimpin yang ideal tuh apa? Itu bisa lucu-lucu jawabannya bro. Memang tergantung dia aja. Jadi di kedai kopi kepuasan terhadap Prabowo bakal keluar Belum tahu bro. Belum tahu. Terakhir tuh kita mirip-mirip si Burhan lah, 70-an lebih itu hampir. Iya. Tapi gini kita nggak tahu, kita lagi survei kan. Cuma kalau gue lihat dari FGD itu, memang yang bukan overthinking ya, yang melihat sebuah problem jadi gede itu, memang kelas menengah. Betul. Kelas menengah ngehe ini kan. Wah 9.000 jadi 7.000 saham. Siapa mungkin? Wah Betul. jadi 17. Kayak waktu ada komplain Petramax oplosan. Iya. Berapa orang sih isi Petramax? Iya. Jadi Kenapa jadi isu nasional? Itu isu orang kaya aja kan sebetulnya. iya. Banyak yang buka puasa masih pakai lontong sama gorengan sebiji kan. Iya benar. Jadi Indonesia tuh beragam banget. Benar jauh. Gue ingat dulu, gue senang perkataannya Guru Gembul menganalogikan bagus banget. Ini temennya dia nih Guru Gembul nih. Ya, lucu dia menurut gue. Dia bilang jurang kemiskinan Indonesia itu kayak monumen Monas. Fondasinya tuh miskin semua, abis itu ngeruncing ke atas. Masa sih? Ya, benar-benar gitu. Iya. Jadi bahasa ini. Iya kata Prof. Dindin Damanhuri. Kalau pertumbuhan ekonomi kita naik bro. Itu artinya pertumbuhan 40 apa 14 orang 40 lah hampir. 40 orang terkaya di dunia tuh kekayaannya naik bro. Nah. Tapi ini juga kita kan ada fenomena. Dulu ada teori, bukan teori bahkan.
sudah dibuktikan bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, setiap ada ledakan penduduk, ekonomi itu naik. Nah, cuma di Indonesia nih penduduk meledak, ekonomi stagnan. Tapi ini ternyata membantah. Enggak, lu kadang-kadang suka mikir gak sih bro? Apa? Kalau orang suruh lapor, lu punya duit apa enggak? Iya. Kadang-kadang kan orang bilangnya gak punya duit. Gak punya duit. Iya. Tapi barang-barang mewah-mewah. Iya. Gak pengen dipinjam aja bro sebetulnya gitu. Ini mau lebaran nih ntar ketemu keluarga. Kok gak ada duit kok. Iya begitu. Jadi kalau wah ekonomi Indonesia gimana? Wah. Ya. Gampang. Ya. Lo gak usah itu. Lo ngomongin ini kemarin gue jadi baru keinget. Ngomongin ketinggalan AI dan segala macam. Gue inget tahun pertama kali gue kerja 2005 apa 2006 itu pertama kalinya ada kewajiban bikin NPWP untuk menghapus pajak fiskal. Kalau keluar negeri kan lu harus bayar fiskal, pajak orang kaya itu. Kalau punya NPWP lu nggak bayar lagi fiskal. Lah 2026 baru ada NPWP. Ini negara dari 45 sampai 2006 hidup dari mana kan? 2006. Iya. Iya. 2006 dari merdeka sampai baru wajib pajak 2006. Gila. Itu hebat nih negara ini. Magic, artinya orang kaya 70 sampai 2006 itu selama ini aman. Gitu loh. Iya. Jadi nih lu kalau ngomongin negara ini emang benar kata lu mesti dari berbagai sisi. Iya. Lu ngelihatnya gimana gitu. Ya, kalau gua ngerasa ya kayak Amerika gitu atau Amerika lah kita ambil contoh. Menurut gua jadi negara maju, ya dia metodenya bunuh penduduk asli kan, udah langsung tata ulang gitu. Iya, dibikin baru gitu. Iya. Kalau kan kita kan nggak begitu, nggak bisa. Nggak begitu kan. Dan tapi gimana ya? Ya emang ya itu uniknya Indonesia sih menurut. Jadi gua setuju tuh sama omongan sahabat gue Teguh Santosa tuh. Kalau Indonesia diserang, kuat berapa hari kita? Emang buat apa Indonesia diserang? Ya. Mengancam tidak. Gitu. Jadi gue agak setuju karena orangnya beraneka ragam. Ya. Jadi kan gue kebayang ya Soekarno itu mungkin dulu itu tuh ngeyakinin orang bahwa merdeka itu penting. Capek bro. Capek itu. Merdeka tuh penting. Itu masih banyak. Dijajah juga gak apa-apa. Kita hidup begini begini oke kok bahagia gitu. Iya kan. Ini udah kelas menengah nih, pikirannya banyak jadi banyak yang nggak bersyukur ya. Iya. Kalau kita kan biasa-biasa aja gitu. Iya. Happy aja gitu kan. Ya berarti survei Indonesia negara paling happy kedua itu benar. Gue nggak tahu kalau itu kan kata Prabowo begitu kan si Gallup itu. Tapi sih kalau lu ngelihat orang-orang kayaknya happy aja. Happy aja bro. Iya. Memang yang lebih ngeri ini perang Iran ini bikin bensin naik. Nah ini semua naik ntar marah nih bisa terjadi. Iya tapi kan lupa abis itu. Begitu udah selesai bahlil. Udah kan biasa ya, udah biasa. Ya. Ya udah gitu. Ya. Gitu-gitu lagi. Jadi ada itu bro. Di ayat Al-Quran tuh gue sering nyebut. Gue suka banget sama ayat ini nih. Al-An'am ayat 32. Nah. Hidup itu permainan dan sedang gurau bro. Oh benar. Jadi kalau lu misalnya nonton bola terus klub lo kalah. Lu marah-marah. Ada yang salah di lu. Betul. Lu ketawa-ketawa lo sendagura. Lu nonton bola kan buat happy kan. Kenapa lu jadi marah-marah? Mungkin itu juga kenapa gue jadi komedian sih. Gue belum pernah kayak membela sesuatu kayak gue percaya itu kecewa enggak gue. Kayak gua, ya udah gini aja gitu. Nih lu mohon maaf nih ya, lu jangan GR tapi GR nggak apa-apa lah. Gue tuh kagum loh sama kehidupan komedian itu bro, komika itu karena gue kan sudah coba ya stand up. Oh, lu coba stand up? Gue coba stand up. Oh, oke. Gue 2 kali lah. Oke. Dan itu nggak mudah. Si Abdel tuh sampai ketawa-ketawa sambil ngomel tapi ketawa-ketawanya. Gue dikasih waktu 20 menit. Udah kelamaan. Ya pokoknya maksimal 20 menit. Maksimal 20 menit. Gue di menit ke-11 udah ngeblank bro. Ini anak-anak ini kan yang ngerekam gue tuh. Dia udah anjing udah mulainya garing. Di menit ke-11 udah kagak tahu ngomong apa. Tapi gue jadi. Tapi padahal lu tuh menurut gue salah satu orang yang naturally funny menurut gue. Gue gitu kalau ada lawannya bro. Cuma kalau disuruh stand up kagak bisa gue. Oke. Dan itu ya. Gue gak tahu kenapa. Kalau lu gue gak ngerti ya. Tapi mungkin sama gue. Kayak misalnya gue arisan keluarga bro. Iya. Mereka kan tahu gue pengamat politik ternama kan. Iya. Jadi kalau gue kepikirannya namanya arisan keluarga. Udah gue ngobrol-ngobrol. Gue makan bareng-bareng mereka ketawa-ketawa gitu kan.
Kan kejadiannya apa kalau di arisan keluarga? Pasti ada yang nanya kan. Gimana Gibran? Gimana Prabowo gitu. Kemarin siaga 1 apa sih gitu. Iya. Makanya gue kadang-kadang, mohon maaf ya, di keluarga gue mohon maaf banget. Ini gue spill. Gue kalau mau arisan keluarga kadang-kadang gue minum Dekolgen. Habis itu gue ngantuk, gue tidur. Tapi lu suka ditanggap gak sih, men? Kalau arisan keluarga tuh. Enggak, gue alhamdulillah gue orangnya ini. Apa lo gak pernah datang kali lo? Enggak, gue di pojokan yang diem doang. Ya sama aja lo. Jadi gue jadi komedian tuh semua orang, bisa nih jadi komedian orang gak pernah ngomong gitu. Iya. Padahal kadang lo males aja kan. Iya, gue males. Lo pengen kehidupan yang berbeda lah gitu kan. Gue orangnya ini gue ngomong sama orang 2 kalimat udah percuma lah, gak usah terusin gitu gue orangnya. Diterusin juga gak nyampe nih, kalau dibenerin banyak lebih cepat ditinggal. Terus ada satu lagi yang gue paling gak suka bro. Ini teman apa, adik-adik gue, kakak-kakak sepupu gue tuh lagi ngomongin politik kan. Terus gue datang main diem semua. Takut. Apa sih? Ya. Udah kita dengerin Mas Andri, udah lo ngomong aja gitu. Maksud gue kan, gue juga pengen dengerin lo juga. Gue pengen tahu gitu. Ada gak di keluarga lo yang berusaha lebih lucu dari lo bro? Keluarga besar. Kayak keluarga gue generally jauh lebih lucu daripada gue semua. Paling keluarga bokap gue. Iya. Ya karena kan kayak ada Betawinya gitu. Jadi sentak sengor tuh biasa banget. Justru gue malah gak pernah berpartisipasi. Ini. Iya. Maksudnya kita undang Teguh Santosa ya. Karena itu apa, itu susah banget main ngebikin dia ketawa ya. Waktu itu si Gian tuh yang gue bilang, lu bikin Teguh Santosa ketawa, gagal. Tapi gue pengen nanya sama lu, sebagai orang yang dekat lah, mengamati dengan dekat. Ancaman dari oposisi besar gak di Indonesia? Enggak bro. Semua tidak punya perlawanan gitu. Maunya bagian pro rezim aja, apa gimana? Tidak ada ideologi yang dikandung ya? Iya, dan penguasa udah tahu cara take care rakyatnya aja sih. Tapi buktinya waktu kerusuhan kemarin ketum partai dipanggil, itu kan berarti dia scanning. Jadi panggil kan ya menurut gue sih itu hal yang biasa. Tapi maksud gue kalau oposisi maksud lo terus kemudian mau nggak ganti pemerintahan, gue rasa sih Indonesia enggak. Jauh bro dari gitu. Ini kuat banget nih ya. Bukan kuat banget. Kita tuh cinta damai banget men. Dikompor-komporin juga ya. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kalau kata Pramuka juga. Tuh dasar marga apa dasar. Hebat juga. Dasar Dharma Pramuka. Karena kemarin mestinya kerusuhan pas Agustus itu, mestinya nggak bisa diberhentiin ya. Maksudnya akan menjalar dan panjang gitu. Kan lu tahu kejadiannya apa? Abis itu Panji stand up penuh. Iya. Gitu, jadi kadang-kadang tuh lu tahu yang kalau kecelakaan kejadian di jalan kan, kan orang cuma film udah. Iya. Emang lo mau gitu bantuin korbannya, dimasukin mobil lo, bawa ke rumah sakit, kan kepikiran ntar gue yang usah. Kita agak kayak sama India mirip gak menurut lo? Saking banyaknya, saking udah sibuk masing-masing. Gak ngerti sih gue, tapi Indonesia tuh kenapa kemudian sama VOC bisa 350 tahun itu? Lebih banyak temenannya ya. Karena kita lebih sibuk sama kita sih. Kita emang bener orangnya guyup, suka tolong menolong gitu ya. Terus tepo seliro, bener sih bro itu. Tapi ya quote and quote juga gak pengen ngurusin orang lain juga sebetulnya. Menarik. Jadi kalau oposisi. Jadi menurut lo 2029 gak akan rusuh? Gak akan dicoba rusuh? Enggak kalau menurut gue. Kecuali itu ya ada kekuatan asing yang tiba-tiba pengen ngerubah gitu. 98 tuh kan ada kekuatan asing itu udah banyak kan buku yang ngebahas itu. Kalau nggak mau pakai pendapat lu gitu sih, pakai lempar buku. Ya kan waktu itu kan gue masih jadi mahasiswa. Tapi jadi nggak ada ya, itu ya. Lucu juga ya. Enggak, kalau menurut gue sih ginilah bro. Nih Adam nih manusia pertama di dunia yang dikerjain sama bininya kan dia. Iya. Gara-gara bininya dia turun ke bumi. Iya benar. Dia yang tumbler sama LPDP sama gitu kan, satu. Maksud gue itu gitu. Misalnya tiba-tiba nih ada rusuh, emangnya kita pengen involve di kerusuhan itu? Kecuali ada mall yang dibuka gitu, silakan ambil, habis itu dibakar kan waktu 98 kan gitu. Iya benar. Nah, maksud gue Indonesia tuh nggak segitunya sih. Kritis iya, kelas menengahnya kritis iya bro. Ya sama gue juga kadang-kadang suka kesel-kesel juga kan gitu.
Tapi akhirnya, nah kalau kayak gue cuma ditanya kan sama salah satu produser Pemret TV lah. Kok lu bisa sih baca buku, ngamatin, tapi lu juga bisa bercanda-bercanda gitu. Gue bilang begini, karena gue tahu batasan gue. Gue itu kalau terlalu serius, ujung-ujungnya gue bisa emosi, men. Iya benar. Gitu. Benar. Jadi gue selalu mulai dengan, udah biasa aja deh. Makanya gue suka banget Al-An'am itu. Surat Al-An'am 32 ya. Ya boleh. Nah ini dari tadi ini episode ada faedahnya gak sih sebetulnya dari tadi? Ada alhamdulillah. Enggak, tapi itu pertanyaan itu banyak ditanyain semua orang, men. Tahu nggak lo kenapa faedahnya ada? Karena penontonnya di atas 100.000 terus. Iya. Jadi kadang-kadang tuh lo bayangin deh, gue sama Abdel tuh ngomongin kagak ngerti, men. Muter-muter aja gitu. Iya, gue sih ya. Jadi gitu. Ya berarti ya mungkin ya kalau lihat media sekarang karena gue nggak tahu apakah ada pihak-pihak lain yang berusaha membuat rakyat marah sehingga menyuntik ke media buat bikin narasinya kayak gitu, atau memang iklim bisnisnya yang mengharuskan media seperti itu biar dia laku. Jadi sangat sulit gitu kredibilitasnya. Iya. Prestasi gitu kayak SEA Games itu kan ketutup, semua ngomongin apa padahal kita lagi ini karena emang nggak travel aja. Menurut gua kontroversi jauh lebih. Dan kontroversi yang biasanya awet kan yang begitu-begitu, bro. Iya. Yang urusan pribadi. Iya. Iya kan, urusan pribadi banget gitu. Iya. Yang sebetulnya nggak ada ngaruhnya juga ke kita gitu. Iya. Kayak case-nya Ridwan Kamil kan. Iya. Kalau gua kan ngapain ngomong gituan? Tapi kan itu jadi ramai. Tapi kan itu kan itulah demokrasi kan. Demokrasi kan menang banyak kan, bukan menang pinter. Iya. Nah, jadi lu percaya apa gimana? Demokrasi itu harus apa? Kalau lu mau bilang harus melewati taraf pendidikan tertentu, nanti fasis. Maksudnya dalam artian kayak ini tuh kita akses ekonomi yang lebih baik. Ini yang miskin dan tidak punya akses pendidikan jadi terlupakan. Lu percaya gak sih kalau kemudian semua hasil pemilihan kepala daerah, presiden itu sebenarnya udah diatur aja. Pokoknya udah yang menang dia lah gitu. Ya. Enggak ya, jadi oke, tapi jadi mau pakai demokrasi apa enggak? Apa langsung biar irit aja langsung gitu? Enggak, udah demokrasi aja nggak apa-apa. Pura-puraan. Bukan pura-puraan, supaya semua orang terlibat gitu. Jadi ngerasa enaknya. Milih gitu. Ya semua yang terlibat kan lebih seru. Tapi kualitinya gimana? Maksudnya gimana ya meningkatkan? nggak bagus, karena kan itu kan kita pernah bahas. BLT di tikungan segala macam itu lebih kuat daripada pendidikan. Program yang bagus. Kita pernah ngomong kan, hebatnya Jokowi sama Prabowo tuh lebih hebat dari Jokowi karena Prabowo tuh mau bersusah-susah dari pertama-tama ini, men. Bikin MBG, becak listrik lah segala macam. Jokowi kan serang di ujung aja. Jadi dia emang orang personal. lah enggak, emang dia strateginya begitu, men. Oke, tapi gue pengen nanya, gue kan nggak segitu sama Jokowi gitu. Iya, gue juga nggak segitunya sebetulnya. Nggak segitu sebel tapi kan lu maksudnya. Gue nggak sebel, biasa aja gue. Nah tapi dia sebetulnya apa sejelek yang diberitakan hari ini? Enggak, bro, dia tuh pinter lagi, men. Enggak, lu tuh gue kalau ngomong sama lu tuh gue gak bisa bedain lu sarkastik apa beneran. Ini anjir. Bro, Jokowi itu mengerti banget orang Indonesia itu kayak apa. Dia jadiin. Enggak, lu tapi kayak framing culas gitu, ngerti ya? Enggak, bro. Dia itu benar-benar kita harus ngakuin kalau tubuhnya dia itu emang ada di rakyat. Gue berkali-kali ngomong gitu kan. Belum ada presiden yang kayak gitu. Bahkan sampai hari ini dia begitu penampilannya. Ya oke lah, ada beberapa cerita konspirasi katanya dia ditukar di Vatikan gitu. Tapi kan itu jauh banget. Tapi Jokowi mengerti gitu. Bahwa orang Indonesia tuh sukanya ya kayak gitu. Nggak repot-repot kayak konsepnya Bu Mega, konsepnya SBY. Buat Jokowi ya, orang Indonesia tuh seneng disenengin. Dikasih kaos walaupun dilempar-lempar. Dia paham itu. Dan itu yang dipakai sama Prabowo. Emang gini loh, bro. Seberapa banyak sih orang yang ngefans sama Panji? Kan berat dia, bro. Berat, bro. Iya. Berapa orang sih dibandingin sama Marwoto misalnya, men? Iya benar, itu mah jauh lah. Iya maksud gue tuh orang-orang Indonesia, menurut gue ya, rakyat Indonesia tuh gak sengejelimet itu. Dikasih Pancasila 5, oke, siap. Oke, bos. Upacara bendera ya, oke, siap. Ya. Enggak,
nggak ngejelimet gitu. Jadi kalau kayak Tio misalnya UGM, berapa orang sih bro? Bener. Nih gue nggak ngecilin Indonesia, justru salah satu hebatnya Indonesia tuh begitu. Kita tuh bisa menjalani hidup dengan apa yang ada di sini gitu. Iya. Canggih gitu itu. Jadi nggak ada yang perlu dibenahi maksudnya. Banyak yang mesti dibenahi. Iya. Cuma seberapa urgent orang merasa perlu membenahi itu yang perlu dipertanyakan kan sebetulnya kan. Gitu. Ini lo yang host apa gimana? Enggak. Gue penasaran aja karena kan gue jauh, gue cuma ngerti media. Enggak bro, lu tuh nggak jauh men. Lu ada di situ. Ya. Lu tuh ada di epicentrum itu. Karena lu salah satu orang yang bisa mempengaruhi opini publik juga. Lu tuh ada di situ men. Iya. Pada saat lo ngomong gitu nih gila nih gimana ya kita ngebedain yang asli sama enggak. Oh gue berharap mempengaruhi itu daripada semua orang marah-marah. Gue pusing gue liat orang marah-marah. Iya bener. Kayak kemarin itu gak usah disebut lah, gak usah dibahas lagi. Tapi kan kalau gue misalnya ngobrol sama tetangga-tetangga gue deh. Mereka tuh punya perspektif macam-macam gitu tentang MBG. Ada yang bilang oke, ada yang bilang enggak. Itu juga salah satu yang menjadi dilema gue tuh. Ini mereka berdebat kan, gimana menurut Mas Henry? Kan repot ya bro. Kan kalau kayak gitu tuh emang kita akhirnya frame gue ya menenangkan. Iya benar. Ditanya anaknya lah, suka nggak? Iya. Kalau suka ya udah gitu. Kayak anak gue itu dia bilang di kelasnya itu ada penampung men. Jadi, tapi mungkin ya, tapi nih juga gue penasaran ada yang gue bingung adalah kenapa sejak ya sosial media era ini semua itu jadi ideologis men. Maksudnya? Kayak lu suka MBG nih, gue nggak suka MBG nih, ideologis nih. Jadi kayak beda agama. Lu vaksin nih, gue nggak itu tapi nggak sih, itu mestinya vaksin semua tapi beda lah. Tapi ketika lu ngevote ini ideologis, semua jadi ideologis bro. Iya, mau punya anak nggak punya anak ideologis bro. Iya kan. Sebetulnya kan gak usah segitunya. Iya, gue juga bingung kenapa kesadaran orang sekarang tiba-tiba jadi kayak. Ini gue terusin dulu yang menampung supaya orang-orang gak salah. Jadi dalam satu kelas itu ada beberapa anak yang bersedia menerima MBG dari temennya. Karena dia makannya banyak aja. Dan orang yang ada orang-orang kayak gini yang bisa nampung MBG-nya itu happy bro. Kayak misalnya ada beberapa anak perempuan deh katanya. Kan makan nasinya gak banyak. Iya. Jadi mereka bahagia gitu ada orang-orang itu gitu. Tapi yang gue nggak setuju dibedain mana yang berhak MBG mana yang enggak. Kalau malah gak setuju, bro itu akan ada perpecahan kelas dari bawah bro. Lama-lama itu sekolah bikin kelas MBG sama bukan. Lama-lama, biar gampang. Iya. Lo kebayang kan kelas MBG yang katanya. Oh ini menarik nih perspektifnya. Iya karena kelas MBG yang nggak mampu itu ketemu di kelas meeting men. Karena perspektif lagi-lagi dari kelas menengah gitu kan, kayak ngapain Cikal dapat MBG gitu. Iya kalau Cikal beda lagi maksud gue dalam satu sekolah. Dalam satu sekolah. Kalau satu sekolah tuh nggak boleh menurut gue ini. Oh kalau per sekolah berhaknya berdasarkan kategori sekolah? Ya terserah aja kan itu udah kejadian sekarang kan. Oke. Tuh Cikal anak-anak orang kaya tuh di situ. High Scope anak-anak orang kaya tuh. Emang kan udah ada kayak gitu. Tapi kalau dalam satu sekolah ada kelas MBG dan non MBG itu nggak boleh. Oh jangan. Enggak, tapi maksudnya sekolah kaya nggak dapat MBG, sekolah negeri dapat MBG gitu. Itu terserah pemerintah. Tapi pemerintah pasti gue lihat programnya ini adalah persatuan kayak kita disuruh pakai seragam dulu bro. Benar. Putih merah, sepatu hitam kan. Ya. Pokoknya ya lu mau anak orang kaya kayak mau anak dirjen kayak pokoknya putih merah. Jadi itu untuk kebersamaan bro. Kalau itu sih emang negara kesatuan Republik Indonesia tuh. Menarik. Gitu sekali. Ya kalau itu mah gue juga tahu kalau ada kelas MBG nggak MBG mah jahat banget. Waduh, itu mah parah itu bro. Perpecahan kelas kayak di Nepal ntar. Gitu-gitu loh men. Tapi ya begitulah. Enggak lo kebayang aja ada kelas MBG sama kelas non MBG. Kelas meeting main volley bro. Waduh. Itu bisa ada bullying di depan mata tuh. Kadang-kadang kan apa ya ada minder ada segala macam gitu. Tapi lucu tuh yang orang-orang ngambilin MBG orang lain juga nggak pernah jadi berita kan? Enggak pernah jadi berita. Tapi itu bukan karena ya ada perpecahan kelas enggak, karena emang ada anak yang buat lo aja gitu. Iya. Kalau di Jakarta sih ya kecuali kejadian telur rebus belum matang telur mentah itu ya. Yang lain-lain tuh gue lihat oke gitu. Dan kadang-kadang tuh idenya suka lucu-lucu ngasih abon men. Lah, abon men. Iya. Itu kan
gimana ya? Gitu loh maksud gue. Tapi kalau ya Pak Dadan sih perlu menyampaikan. Gue suka tuh kemarin Prabowo bilang, jangan semua laporin yang bagus-bagus aja. Oh, saya juga mau ini. Dia kelihatannya udah mulai ngerti tuh. Kok ini persoalan lele nih. Nah gue senengnya tuh ngobrol-ngobrol kayak lo gini kan. Kita bisa ngomongin apa aja. Benar, gitu. Bisa gue apa aja ayo gue. Ya dan gue dapat perspektifnya juga macam-macam gitu. Dan ini bagus banget perspektif ini. Nah terakhir menurut lo nih. Ya. Ini kenapa sih kalau misalnya kelas menengah mengeluhkan ini itu, tapi belum tentu kelas di bawahnya mengeluhkan hal yang sama dengan kelas menengah? Ya karena ini aja gak sih, maksudnya kayak hidup lu kayak gini loh. Kalau lu di bawah kan lu hidup buat hari ini ya. Kalau kelas menengah kan udah mulai ada punya rencana. Nah pada saat ada rencana gak kejadian kan buyar semua. Iya sih. Misalnya gini, lu nabung nih buat anak kuliah. Tiba-tiba perang Iran, ini dolar naik, bensin bakal naik. Tabungan ini, wah stres nih gue. Jadi dia udah menarik yang jauh di hari ini. Padahal masih belum ngapa-ngapain. Belum tentu, belum ini. Sedangkan orang di bawah kan kayak belum tentu tahu dia Iran udah serang-serangan, udah nggak ada hidupnya. Iya. Terblokir informasi aja. Ya udah deh, gitu teman-teman ya. Tapi ini gue nggak bosan-bosan ngomong kayak gini ke pemerintah. Apa? Gue tahu pemerintah itu berusaha keras banget untuk meningkatkan kualitas rakyat gitu. Untuk membuat rakyat itu nyaman hidup di negara ini. Tapi pemerintah juga mesti tahu rakyat itu juga berusaha keras untuk menghidupi dirinya juga gitu. Jadi maksud gue pemerintah juga jangan jumawa-jumawa gitu. Iya benar. Karena rakyat juga bisa jadi lebih keras juga. Benar. Gitu. Lo ada yang mau disampaikan gak? Gak ada ya menurut gue. Sekarang tuh ya kalau jadi komedian sekarang tuh semua gue bosen dengan keseragaman, ngerti kalau angle itu terus gitu. Ya, padahal gitu. Soalnya negara ini suka menyediakan bahan lelucon banyak banget men. Iya. Dan gak habis-habis gitu. Maksud gue yang kemarin belum habis ada lagi. Ya, katanya maksudnya buat kalau komedian ya jangan semua angle dari situ dong gitu. Coba lihat angle sendiri. Gini sama belajar menikmati. Ya kalau opini ya opini aja, maksudnya menyerang opini orang tuh juga buat gue lah kenapa sih gitu. Iya sih. Kayak jadi marah, terpancing amarah. Ini kita hidup emang ya itulah. Jangan marah-marah. Adriano Colby lu panggilan siapa sih? Adri itu teman gue banyak belajar hari ini. Bener gak tau gue dia lagi ngeledek gue apa? Enggak, gue sih semua tamu bro, gue banyak belajar bro. Oke. Selalu gue ngambil angle yang itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.